Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya di Avandi M Channel ya. Kali ini saya mau cerita tentang budidaya melon. Waktu itu tanam melon Golden Kinanti ya, dari Tunas Agro ya. Ini adalah semai melon Kinanti menggunakan rock wool ya teman-teman. Kebetulan saya semai di ruang terbuka ya. Dan ini sebenarnya rawan terkena kutu-kutuan ya. Baik apit atau kutu daun maupun kutu kebul atau white fly, kupu-kupu putih ya. Ini penampakan semai melon Golden Kinanti yang sebentar lagi sudah siap tanam. Bagus ya. Nah, ini video saat pindah tanam teman-teman ya. Melon Kinanti kita pindahkan ke media polybag ya. Waktu itu polybagnya itu 45 kali 45 ya teman-teman. Satu polybag ditanam 2 ya. Pindah tanam sore hari teman-teman. Sangat antusias sekali teman-teman ya. Sangat antusias dan semangat sekali ya. Berharap agar melon Kinanti bisa bertumbuh dengan baik di Rancho Cole Farm ketinggian 800 mdpl. Ini yang sudah dipindah tanam teman-teman. Seperti ini polanya, satu polybag 2 tanaman dengan 2 driver ya. Jadi masing-masing tanaman mendapatkan 1 driver. Waktu saya datang lagi di usia 10 HST teman-teman, kabut menutupi greenhouse kami ya. Ini melon New Kinanti usianya 10 hari setelah tanam atau biasa disebut 10 HST. Daunnya hijau, enak dipandang ya teman-teman ya. Dan ini baru disemprot rupanya. Biasanya 10 hari setelah tanam itu kami semprot dengan bakterisida. Waktu itu pakai Agrep ya. Dan usia seperti ini teman-teman, mestinya sudah di pruning atau dipangkas tunas-tunas yang tumbuh di ketiak daun. Terutama tunas-tunas di ketiak daun dari daun pertama sampai daun ke-8 ya. Karena waktu itu rencana kami membuahkan tanaman melon ini di cabang ke-9 atau ke-10 mulainya sampai ke-12. Dan selalu berharap agar tanaman melon ini tumbuh dengan baik, berbuah besar, dan tentu saja kami ingin hasilnya pun manis rasanya. Saat datang kembali ke Rancho Cole Farm, usianya sudah sekitar 20 hari setelah tanam teman-teman. Hijaunya daun itu menggembirakan ya. Walaupun
menurut saya agak terlalu muda ya, kurang dikit lagi gelapnya ya. Tapi saya datang ke sana ternyata ada kabar terkena hama apit ya teman-teman. Ini contohnya kena apit, dan kena apitnya itu enggak 1-2 teman-teman, dia sudah mulai mengena beberapa daun ya di berbeda tanaman. Yang saya katakan sebelumnya di video-video sebelumnya teman-teman. Nah ini lihat apitnya di daerah daun-daun muda ya teman-teman, warnanya hitam ya, artinya dia apit yang sudah mulai hampir dewasa gitu. Nah ini kita semprot teman-teman ya. Nah yang saya pernah bilang itu teman-teman, bahwa warna biru itu cenderung disukai oleh beberapa hama termasuk apit ya. Nah saya khawatir salah satunya disebabkan oleh tali ajir kami waktu itu berwarna biru. Biru teman-teman, kebanyakan biru. Biru dan hijau. Hijau tidak masalah, tapi warna biru bisa mengundang datangnya hama. Ya teman-teman, ini yang agak menyedihkan. Karena waktu itu kebetulan saya tidak sering datang ke Rancakole Farm. Jadi saya mengandalkan pekerja ya teman-teman, yang tentu saja minim pengalamannya. Walaupun saya juga minim pengalaman waktu itu, apalagi pekerja saya. Tapi tetap semangat masih tinggi ya teman-teman. Berharap supaya tanaman subur, berbuah besar, dan rasanya manis. Nah alhamdulillah ini waktu saya datang sudah di usia 28 atau 30 hari setelah tanam ya. Sudah waktunya polinasi teman-teman. Sudah waktunya dikawinkan antara bunga jantan dan bunga betina. Ini bunga betinanya seperti ini teman-teman. Ini juga, dan kalau saya perhatikan, nah ini yang sudah dipolinasi ya teman-teman. Kita waktu itu kita tandai dengan merobek mahkotanya ya teman-teman. Dan kalau teman-teman perhatikan teman-teman ya, jarak gang waktu itu yang saya lakukan adalah sekitar 80 cm teman-teman. Lihat, rimbun banget ya teman-teman, rimbun banget ya. Apalagi satu polybag itu 2 tanaman ya, teman-teman. Dan tanamannya tinggi, sudah hampir 2,5 meter ya. Bambu itu sekitar hampir 3 meter teman-teman, walaupun gak sampai 3 meter ya, 2,7 atau 2,8 ya. Dan daun-daunnya sudah mengenai. Lihat gangnya ini kecil sekali teman-teman ya. Kalau dia atapnya itu plastik UV-nya punya efek menyebar, itu tidak masalah teman-teman ya. Efek menyebar, kebetulan punya saya ini adalah efek direct atau langsung ya. Jadi banyak bunga-bunga yang gagal polinasi juga. Tapi alhamdulillah banyak juga yang berhasil. Semangat 45 saya datang lagi untuk mengecek tanaman nyuki nanti teman-teman. Usianya kira-kira seminggu setelah polinasi. Dan saya lihat kondisinya sedikit berantakan ya teman-teman. Dan
banyak yang sudah dipolinasi, bahkan sudah dipilih buahnya, tapi bagian atas belum dipruning, teman-teman. Ya. Kemudian ada yang sudah dipilih seperti ini, tapi ternyata banyak luka-lukanya ya, teman-teman. Padahal sudah dipilih ya, sudah digantung juga. Memang pengalaman itu penting, teman-teman. Ya. Kemudian ada juga yang BER atau Blossom and Rot ya, teman-teman, seperti ini. Ini satu di antara sekian banyak, teman-teman ya. Ada beberapa sih, enggak semua. Kenapa? Akibat terlalu rimbun, teman-teman. Rimbun dengan atap yang directing, tidak punya efek menyebar, sehingga matahari terhalang oleh daun-daun teman-temannya. Daun yang satu terhalang oleh daun tetangganya, daun tetangganya terhalang lagi oleh daun tetangganya lagi, teman-teman. Jadi matahari tidak sampai ke bawah. Lihatlah, di dalam ini sangat teduh, rimbun ya. Akibatnya ada yang gagal polinasi, ada yang tidak simetris ya, teman-teman ya. Tapi ada yang bagus juga ya, teman-teman, ada yang bagus juga ya. Tapi dari pengalaman ini kita harus tahu bahwa penting sinar matahari itu masuk dan mengenai daun-daun tanaman melon kita. Jangan sampai dia rimbun banyak bayangan yang ada di dalam greenhouse kita ya. Lihat itu, teman-teman, bayangannya. Dan ini buah-buah yang sudah dipilih ya, teman-teman. Memang bentuknya tidak simetris ya. Buah yang tidak simetris jangan dipilih ya, karena nanti hasilnya tidak akan bagus. Ini juga sebenarnya kurang simetris ya, teman-teman. Oke guys. Halo, assalamualaikum guys. Ini kita ada melon. Ini baru tes break aja ya. Ini udah 40 HSP hari setelah panen. Ini bentuknya bro. Tuh. Ini melon golden New Kinanti ya. Wah, warnanya bro tuh. Ini warnanya kayak gini nih. Coba kita tes ya. Pencet. 10, mantap, masih mantap walaupun kurang ya. Walaupun dia masih enak deh. Kang ya. Coba Kang Mbak tuh, Kang Mbak. Manis tuh. 10,7 Wah, enak, mantap, manis nih. 10,7 Kang. Rasanya. Iya, lumayan lah 10,7. 10,7. Sepuluh itu udah, saya mah udah enak. Kalau saya mah yang ini, yang nggak berani makan gula. Nah, teman-teman, tadi sebelum panen itu kita tes break, hasilnya 10,7, dan kami semua merasa itu sudah cukup manis ya untuk New Kinanti. Walaupun sebenarnya target 13 ya, teman-teman, 13. Nah, ini sudah panen ya, 40 hari setelah polinasi, atau sekitar 70 bahkan hampir 80 sebenarnya, teman-teman, karena agak sedikit telat ya. Dan kalau teman-teman lihat, perhatikan baik-baik ya, sebelum panen banyak terkena apit sampai daun pada rusak dan daun berwarna hitam.
Dan apit-apit itu menyisakan bintik-bintik hitam di atas buah ya teman-teman. Ini yang juga agak merepotkan ya, karena dia ada hitam-hitamnya sehingga harus kita bersihkan dulu sebelum kita jual ke customer. Juga teman-teman bisa perhatikan bentuknya buahnya itu teman-teman. Nyuki nanti tidak simetris ya. Jadi variabelnya banyak ya. Dari sinar matahari karena terlalu rapat nanamnya, terlalu rimbun juga karena terserang apit ya. Dan apit itu waktu itu memang tidak sistematis untuk penyelesaiannya ya, sehingga dia berkembang biak dan banyak menyebar di dalam greenhouse ya teman-teman. Walaupun akhirnya mati, tapi dia punya berbekas merusak daun-daun dan berbekas di buah ya teman-teman. Ini waktu panen, kita panen semua. Walaupun demikian alhamdulillah ya teman-teman, banyak juga yang beli karena memang rasanya waktu itu kami bilang manis ya teman-teman. Dan pelanggan yang datang pun masih mentoleransi ya kemanisannya. Ini lihat tuh teman-teman, jadi hitam-hitam begini. Nah berat rata-ratanya tidak sampai 1 kilo ya teman-teman. Jadi rata-rata mungkin sekitar 900 gram ya. Ada yang 1 kilo lebih ya, tapi ada juga yang kecil ya 700. Nah ini yang BER ya teman-teman ya, yang sebelumnya saya sempat perlihatkan. Demikian teman-teman perjalanan menanam melon Kinanti sebagai pemula ya, yang baru pertama kali tanam Kinanti di dalam greenhouse ya, dengan variabelnya bermacam-macam, penyakit juga diserang, hama juga diserang ya teman-teman. Begitulah suka dukanya teman-teman ya. Walaupun begitu tetap semangat teman-teman ya. Jangan putus asa dan jangan kita berhenti di tengah jalan sebelum kita mencapai kesuksesan. Demikian, semoga video ini bermanfaat, menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk tetap berusaha dan bekerja keras. Jangan lupa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa sukses menjadi petani melon, bahkan menjadi pengusaha melon ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semua.